Di puncak bukit kuno yang dikenal sebagai Bukit Moria, berdirilah sebuah mahakarya yang menjadi pusat iman dan identitas bangsa Israel selama berabad-abad. Bait Allah pertama di Yerusalem dibangun oleh Raja Salomo bukan hanya sebuah tempat ibadah, melainkan simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Raja Daud, pemimpin besar yang mempersatukan Israel, memiliki kerinduan dalam hatinya membangun rumah bagi Tuhan. Namun firman Tuhan datang kepadanya bahwa bukan dia yang akan membangunnya, melainkan anaknya, Salomo. Dengan penuh ketaatan, Daud membeli tanah di Bukit Moria, tempat Abraham dahulu hendak mengorbankan Ishak. Di tanah inilah sejarah besar dimulai. Tahun demi tahun berlalu. Saat Salomo naik tahta, ia memulai proyek paling sakral dalam sejarah bangsanya, membangun Bait Allah. Dengan bantuan Raja Hiram dari Tirus, ribuan pekerja dikirim, batu dipahat, kayu aras dari Lebanon ditebang, dan emas dipoles. 7 tahun pembangunan, 3 bagian utama terbentuk, serambi atau ulam, ruang kudus atau hekal, dan ruang maha kudus atau debir, tempat suci yang hanya bisa dimasuki imam besar sekali setahun. Setelah selesai, Salomo memimpin upacara besar. Ia memohon dalam doanya agar Tuhan berdiam dalam rumah itu dan mengampuni bangsanya saat mereka berseru dari tempat ini. Dan tiba-tiba, awan kemuliaan Tuhan memenuhi ruangan. Imam-imam terdiam, Tuhan hadir. Bait suci kini bukan hanya rumah, ia menjadi tahta kudus di bumi. Bait Allah pertama berdiri selama hampir 400 tahun. Ia menjadi tempat ibadah, keadilan, dan pengharapan. Meski pada akhirnya dihancurkan oleh Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, warisannya tetap hidup di hati jutaan orang hingga kini. Bait Suci Salomo, awal dari sejarah yang menggetarkan dunia. Rumah Allah yang pertama di Yerusalem. Bait Allah kedua atau Second Temple merupakan simbol spiritual dan nasionalitas bangsa Yahudi, menggantikan Bait Allah pertama yang dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 SM. Pembangunan kembali tempat suci ini tidak hanya menjadi tonggak kebangkitan agama Yahudi, tetapi juga menjadi pusat konflik politik dan kekuasaan yang akhirnya berujung pada kehancurannya kembali pada abad pertama Masehi. Pembangunan kembali Bait Allah kedua setelah bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babzonia selama sekitar 70 tahun, Raja Koresh dari Persia atau Cyrus the Great menaklukkan Babilonia dan mengeluarkan dekret pada tahun 538 SM yang memperbolehkan bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah mereka. Pembangunan dimulai sekitar tahun 536 SM oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Serubabel dan Imam Besar Yesua atau Yesua bin Yozadak berdasarkan catatan dalam kitab Ezra dan Nehemia. Pembangunan ini menghadapi banyak tantangan, baik dari luar maupun dalam komunitas Yahudi sendiri, sehingga prosesnya sempat terhenti. Namun, dengan dukungan para nabi seperti Hagai dan Zakaria, serta perlindungan dari kekuasaan Persia, pembangunan berhasil diselesaikan pada tahun 516 SM, tepat 70 tahun setelah kehancuran Bait pertama. Renovasi oleh Herodes Agung. Pada abad pertama SM, Raja Herodes Agung yang memerintah atas wilayah Yudea sebagai penguasa di bawah kekuasaan Romawi, memulai proyek besar renovasi dan perluasan Bait Allah kedua pada sekitar tahun 20 sampai 19 SM. Herodes ingin memenangkan hati rakyat Yahudi sekaligus memamerkan kekuasaannya melalui arsitektur megah. Renovasi ini membuat bangunan Bait Allah menjadi sangat indah dan besar. Lantai dasar kompleks diperluas dan struktur utamanya didekorasi dengan megah, termasuk halaman wanita, halaman orang bukan Yahudi, dan tempat Maha Kudus atau Kodes HaKodashim. Proyek ini berlangsung selama puluhan tahun, bahkan masih berlanjut hingga menjelang kehancurannya. Keruntuhan oleh Kekaisaran Romawi. Keruntuhan Bait Allah kedua terjadi pada tahun 70 Masehi sebagai bagian dari penumpasan pemberontakan besar bangsa Yahudi terhadap kekuasaan Romawi yang dikenal sebagai First Jewish-Roman War 66-73 Masehi. Kaisar Vespasian mengirim anaknya, Jenderal Titus, untuk memimpin serangan ke Yerusalem.
Setelah pengepungan selama berbulan-bulan, pasukan Romawi berhasil menembus kota dan menghancurkan Bait Allah. Api membakar bangunan tersebut, termasuk perbendaharaan dan ruang suci. Menurut sejarawan Yahudi Romawi, Flavius Josephus atau Josephus, lebih dari 1 juta orang Yahudi tewas dalam pengepungan itu. Penghancuran Bait Allah kedua menjadi peristiwa traumatis bagi bangsa Yahudi dan menandai berakhirnya pusat ibadah korban Yahudi. Sejak saat itu, agama Yahudi beralih menjadi sistem yang lebih berfokus pada hukum atau halakah dan kehidupan sinagog. Masjid Al-Aqsa yang terletak di kawasan Haram Al-Sharif, Kompleks Al-Haram Al-Sharif di Yerusalem adalah salah satu situs tersuci dalam Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan peristiwa keagamaan, politik, dan strategi kekuasaan Islam awal. Salah satu tonggak penting adalah pembangunan masjid ini oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Setelah penaklukan Yerusalem oleh pasukan Muslim di bawah Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi, kawasan Haram Al-Sharif dibersihkan dan dijadikan tempat ibadah. Namun, struktur masjid permanen belum dibangun secara megah. Baru pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, berkuasa 685 sampai 705 Masehi, pembangunan monumental di kompleks ini dimulai secara serius. Abdul Malik memerintahkan pembangunan 2 bangunan penting. Qubat As-Sahrah atau Dome of the Rock dibangun lebih dahulu, selesai pada tahun 691 hingga 692 Masehi. Masjid Al-Aqsa sebagai masjid utama di sisi selatan Haram Al-Sharif mulai dibangun sekitar tahun 693 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah Islam dan arsitektur, pembangunan Masjid Al-Aqsa dimulai pada tahun 693 Masehi, pada masa akhir kekuasaan Abdul Malik. Tujuan utamanya adalah mengokohkan kekuasaan dinasti Umayyah di wilayah Syam dan Palestina, menyaingi pengaruh Mekah dan Madinah yang saat itu sempat dikuasai oleh kelompok tandingan politik seperti Abdullah bin Zubair, menjadikan Yerusalem sebagai pusat religius yang menghubungkan warisan Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Abdul Malik memanfaatkan arsitek dan pengrajin dari berbagai wilayah, seperti Bizantium dan Persia, menciptakan gaya arsitektur Islami awal yang kaya dengan pengaruh Timur dan Romawi. Pembangunan Al-Aqsa kemungkinan diselesaikan oleh putranya Al-Walid bin Abdul Malik setelah Abdul Malik wafat pada tahun 705 Masehi. Struktur awal terdiri dari haula sholat yang luas dengan tiang-tiang dan atap kayu, berbeda dengan bentuk Al-Aqsa saat ini, yang telah mengalami renovasi besar-besaran oleh berbagai dinasti berikutnya, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, hingga Ottoman. Tahun pertama pembangunan Masjid Al-Aqsa oleh Abdul Malik bin Marwan menandai babak penting dalam sejarah arsitektur Islam dan geopolitik Yerusalem. Pembangunan ini bukan sekedar proyek religius, melainkan juga pernyataan kekuasaan politik dan identitas Islam awal di jantung kota suci 3 agama. Hingga kini, Masjid Al-Aqsa tetap menjadi simbol spiritual, perlawanan, dan harapan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan-gerakan keagamaan Yudaisme di Israel, khususnya yang tergabung dalam kelompok Temple Movement atau Temple Institute, semakin vokal dalam menyuarakan impian besar mereka, membangun kembali Bait Allah ketiga, Third Temple, di Bukit Bait Suci, Temple Mount, tempat yang saat ini berdiri Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, 2 situs tersuci dalam Islam. Salah satu komponen penting dalam rencana pembangunan Bait Allah ketiga adalah kehadiran sapi merah tanpa cacat atau parah adumah, sebagaimana diperintahkan dalam kitab Bilangan 19 dalam Taurat. Abu dari pembakaran sapi merah dianggap esensial untuk penyucian imam dan peralatan bait suci. Baru-baru ini, 5 ekor sapi merah murni telah dibawa ke Israel dari Texas, AS,
dan diternakan di tempat rahasia. Mereka dianggap siap untuk digunakan jika Bait Allah ketiga dibangun. Kelompok Yahudi Ortodoks tertentu meyakini ini adalah pertanda kuat bahwa era pembangunan Bait Suci sudah dekat. Masalah paling sensitif dan kontroversial adalah lokasi pembangunan. Bagi kelompok Temple Movement, satu-satunya tempat sah untuk membangun Bait Allah adalah di atas Bukit Bait Suci, tepat di lokasi Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, dua situs tersuci dalam Islam, serta lokasi penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Beberapa insiden percobaan penyerangan atau penggalian di sekitar Kompleks Al-Aqsa juga memicu ketegangan diplomatik dan kerusuhan di wilayah Palestina. Lalu apakah rencana ini akan terrealisasi dalam waktu dekat? Hanya waktu yang tahu. Sekian dan terima kasih, semoga video ini dapat memberikan wawasan bagi Anda.